pasti masih mengalami yang namanya pergumulan masalah. Betul? Kekhawatiran, bahkan air matanya sedemikian rupa luar biasa. Tetapi sejauh Anda menyimpan kekhawatiran, itu tidak akan terselesaikan masalah saudara. Anda datang, Anda beribadah, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan punya jalan yang luar biasa. Tuhan punya grand design yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Pak, tapi masalah keuangan kami serius. Pak, tapi kesehatan kami serius masalahnya. Pak, bisnis kami serius. Dengar baik. Dengan menggerutu, dengan khawatir, dengan bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika Anda berserah, Anda percaya, sekalipun tidak kelihatan, jalan Tuhan nampak atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam satu ibadah waktu itu, ini kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu, saya sedang melayani di daerah yang ada di Oehani. Kurang lebih kami drive 6 jam daripada kota Soe. Kami melakukan KKR di tempat itu. Saudara perlu tahu bahwa daerah Oehani adalah daerah yang tidak ada listrik, daerah yang tidak ada penerangan. Gedung gerejanya kecil, muat cuma 200, tapi yang datang hampir 400 orang. Dari antara yang datang ada seorang ibu yang lumpuh. Untuk datang ke tempat ibadah itu, dia perlu waktu untuk ditandu dengan 4 orang. Dia melewati 2 gunung. Dia datang ke acara KKR yang puji Tuhan kami yang pimpin waktu itu. Sebelum ibadah sempat saya tanya, Ibu datang ibadah mau KKR? Iya betul, saya mau mencari Tuhan. Oh iya, ini banyak ada hamba-hamba Tuhan datang dari Jakarta. Apa jawaban ibu itu? Pilihan saya bukan mencari hamba Tuhan. Pilihan saya adalah mencari Tuhan. Ada amin? Ayo hari-hari koreksi diri kita. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara pilih? Anda berharap kepada manusia, Anda kecewa. Anda berharap kepada manusia, Anda akan putus asa. Tapi kalau Anda berharap kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah mengalami keputusasaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Tentu kami malu dari Jakarta. Tentu kami bukan kecewa, tetapi wow, kami merasa beda. Ternyata ibu ini pilihannya berbeda. Dia mencoba mencari jalan Tuhan dan dia beribadah untuk mencari Tuhan. Orang bilang ini mati setelah ibu ini, tetapi penyakit terkini mengatakan ibu ini mengalami stroke. Ketika beribadah kami sepakat berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, jalan-Mu buat ibu ini, biar mukjizat itu dinyatakan. Saudaraku, saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu ini pulang bukan ditandu. Ibu ini pulang dengan tandu yang tidak membawa dirinya, karena dia dijamah, karena dia dipulihkan, dia disehatkan. Karena apa? Karena dia mencari jalan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mungkin hari-hari ini suami menjengkelkan, mungkin hari-hari ini keadaan menjengkelkan. Jangan fokus kepada yang demikian, fokus kepada jalan Tuhan. Tuhan masih punya yang terbaik buat saudara. Jangan putus asa. Tuhan masih punya rencana yang indah buat saudara. Dan Alkitab mengatakan, barang siapa yang berharap kepada Tuhan, barang siapa yang mencari jalan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Yang sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16. Jalan yang Tuhan berikan itu jalan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Saudara perlu tahu, Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi di ayat ini dinyatakan Saul sudah ditolak. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Israel orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih raja bagiku. Sampai di sini sebenarnya Samuel masih bingung, karena anak daripada Isai itu lebih daripada 7, semuanya laki-laki. Tidak ditunjukkan secara spesifik siapa anak itu. Kita lanjut aja yang kedua dan seterusnya. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku.
firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat yang ketiga. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberikan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat yang kelima, jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Yang keenam, ketika ia masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, pilihan yang sulit. Di tengah-tengah kegalauan seorang nabi yang namanya Samuel, di tengah-tengah kebingungan seorang nabi yang namanya Samuel, sering dikasih Tuhan Yesus Kristus, diperhadapkan satu etalase yang luar biasa. Salah satu anak daripada Isai yang namanya Elia, perawakannya hebat. Saudara mesti tahu, Saul perawakannya luar biasa. Seolah-olah dalam nalar pikiran Samuel, ini pasti yang dipilih oleh Tuhan pengganti Saul. Tetapi ayat 7 menjadi kontradiktif. Sesuatu yang kaget menurut saya, apa yang diperkatakan Tuhan terhadap Samuel. Coba ayat 7 sekali lagi. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah apa? Berapa banyak manusia terkecoh, berapa banyak manusia kecewa, berapa banyak manusia tertipu oleh karena apa yang dilihatnya, dikiranya baik. Berapa banyak orang salah pilihan, kenapa? Karena yang dilihat apa? Hanya casingnya. Betul kan? Apalah gunanya penampilan yang hebat, tapi kalau kontensnya bobrok. Betul. Saudara bayangkan punya Samsung S20 misalkan, tapi isinya merek Cina gitu. Kan hanya casingnya bagus. Nah, masalahnya banyak orang sekarang berpenampilan seolah-olah baik, maaf, padahal penipu. Banyak orang pura-pura menolong padahal punya maksud yang jahat. Banyak orang pura-pura baik padahal hatinya busuk. Ayat ini mengingatkan kita, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan apa? Melihat hati. Haleluya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang di rumah, opa, oma, om, tante, adik, kakak, siapapun ada di rumah, mulai hari ini carilah jalan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sekalipun engkau tidak selaras dengan keadaan di lingkunganmu, ketika engkau membela kebenaran, percayalah Tuhan ada buat saudara. Amin. Ada seseorang yang kerja di perusahaan, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, anak ini taat sekali di dalam Tuhan. Apa upahnya? Justru di kantor tersingkirkan, di kantor dikucilkan. Ini kebenaran yang muncul. Justru yang pura-pura mendapatkan apresiasi. Itulah keadaan. Bu, bapak, opa, oma, om, tante yang di rumah, dengar baik. Hanya ikan yang mati yang ikut aliran air. Tetapi ikan yang hidup itu akan melawan arus. Sebab apa? Ada tantangan dan kehidupan. Tidak populer kita mencari jalan Tuhan, tidak populer kita mengikuti Tuhan, tetapi populer orang yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.
Tapi dengar baik, kekekalan hanya ada buat orang yang mengikuti jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Eliab itu gagah, Eliab itu hebat. Samuel sudah bangkit dari duduknya, dia mengambil tabung yang berisi minyak urapan, sudah mau dilakukan. Sekali lagi Tuhan berkata apa? Telah kutolak dia. Tidak sampai di sini, datang kedua yang namanya Abinadab, adik daripada Eliab, gagah juga luar biasa. Sebelum Samuel berdiri, Tuhan pun berbicara, ini pun aku tolak. Keluar yang ketiga yang namanya Syama. Begitu keluar juga ditolak oleh Tuhan. Dan 4 kakak Daud yang lain, siapa namanya? Saya nggak tahu karena tidak tercatat di Alkitab. Nanti di surga kita tanyain siapa namanya. Karena tidak ada akte kelahirannya di Alkitab. Haleluya. Betul? Ketika ketujuh anaknya sudah kontes di depannya Samuel, Samuel tanya begini, maksudnya Isaya. Cuma ini anakmu kah? Saya percaya si Isai masih mikir, oh ada satu lagi. Berarti anak yang satu lagi tidak diperhitungkan. Opa, oma, om, tante, adik, kakak, siapapun ada yang di rumah dan yang ada di tempat ini, dengar baik. Mungkin Anda tidak diperhitungkan orang lain. Mungkin Anda dipandang sebelah mata orang lain. Mungkin Anda tidak dihargai orang lain. Tapi saya mau katakan, jalan yang kau tempuh dalam Tuhan, engkau berharga di mata Allah. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Memberi persembahan di musim pandemi itu gak populer. Mengembalikan perpuluhan di musim seperti ini gak populer. Tapi kalau itu jalan Tuhan, engkau tidak akan pernah hidup kekurangan. Engkau hidupmu tidak akan pernah meminta-minta, tapi hidupmu penuh dengan sukacita. Hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Hidupmu penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Saya percaya di rumah tepuk tangannya 10.000 orang, tapi saya nggak dengar. Haleluya. Ya, saudara ini kasih. Isai bilang begini, oh masih ada satu. Sopo jenenge. Samuel baru pulang dari Purwokerto. Sopo jenenge? Ada Daud. Panggilannya Ud. Dia sedang angon. Angon itu adalah memelihara domba. Berapa biji? Cuma 2-3 ekor. Biasanya kenapa anak disuruh memelihara kambing domba di antara anak yang lain? Tidak. Siapanya cuma satu. Karena anak yang pelihara kambing domba adalah anak yang tidak diberitahukan. Betul tidak? Kalau Anda disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dihargai orang lain, maka berarti Anda tidak diberitahukan. Tapi apa yang dilihat Tuhan berbeda dengan apa yang dilihat manusia. Amin. Daud keluar, kurang lebih usianya 12 tahun menurut Raden Daudi. Mukanya kemerah-merahan. Ini aneh. Dia ada di ladang kepanasan. Betul? Orang sekarang sibuk jadi pemutih. Supaya putih pakai mustika. Nah itu dia. Haleluya. Supaya putih. Tapi Daud aneh. Ketika dia di dalam Tuhan, dia ada dalam kehendak Tuhan, didapati Saul wajahnya kemerah-merahan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda tidak dianggap karena penampilan kita, tapi dengar, di hadapan Tuhan wajah kita kemerah-merahan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan Samuel berdiri karena Tuhan berbicara, yang ini telah kupilih, yang ini sesuai dengan jalanku, yang ini telah kudapati orang yang luar biasa. Haleluya. Semua anak Isai selain Daud berlatih militer, berlatih peperangan. Daud di ladang. Semua daripada anak Isai dari Eliab sampai Syama ada dengan Saul dalam medan peperangan. Sementara Daud ada dalam ladang. Tapi bukan berarti Daud tidak berlatih untuk dirinya. Amin.
Orang yang berlatih secara rohani sekalipun tidak kelihatan, dia akan kuat menghadapi badai, dia akan kuat menghadapi masalah, dia akan kuat menghadapi pergumulan. Kenapa? Jalan Tuhan ditunjukkan kepadanya. Amin. Yang setuju tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya. Nah, saya pelajari saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong tampilkan multimedia 1 Samuel pasal 16 ayat yang ketiga. Kenapa Daud kemudian undang lagi saya ke upacara pengorbanan? Aku akan memberikan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan apa? Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Jawabannya yang pertama apa? Daud ada dalam pengurapan Tuhan. Daud ada dalam kasih sayang Tuhan. Daud ada dalam rencana Tuhan. Pak, Bu, orang yang dipanggil dalam rencana Tuhan bukan berarti sekarang diurapi langsung besok diberkati. No, orang yang dipilih oleh Tuhan bukan hari ini dipilih besok langsung sukses. Tidak, ada jalan yang dilalui, ada pergumulan yang dilewati, ada air mata yang dia terima. Tetapi percayalah, ujungnya adalah kemenangan, ujungnya adalah sukacita, ujungnya adalah berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Suatu ketika saya cerita saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya beribadah, memimpin ibadah di salah satu gereja PAUK. Di gereja PAUK saudara dikasih Tuhan Yesus, yang datang tidak banyak waktu itu. Kami datang setelah ibadah sebagaimana liturgi yang diberikan kepada saya, kami jalankan dengan tuntunan Tuhan. Selesai ibadah saudaraku, saya kaget sekali ada seorang ibu. Dan akhirnya saya tahu ibu ini seorang janda dengan anaknya. Dia mengeluarkan uang buat saya. Uangnya tidak banyak, 10.000. Saya tanya, ibu siapa? Dia sebut namanya segala macam. Saya seorang single mother. So, kenapa Anda kasih saya uang 10.000? Bukankah itu lebih penting? Apa jawabannya? Lebih penting saya memberkati Bapak, karena saya telah diberkati dengan firman Tuhan. Dengan 10.000 saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Ini tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Saya hampir nangis menerima uang itu. Bukan masalah nilainya, tetapi masalah sikap hati, iman yang luar biasa saya dapatkan. Nggak semua orang punya keputusan seperti ini. Saya pikir uang 10.000 beliau lumayan berharga untuk beli warteg. Ternyata ibu ini profesinya apa? Cuci rumah, cuci pakaian. Saya cuma bilang sama ibu itu, ketika ibu ikut jalannya Tuhan, seumur hidup ibu tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Ibu pasti dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersaksi, ibu itu sampai hari ini dia tidak pernah tidak memberikan perpuluhan. Profesinya sama, tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana Tuhan kami bisa mengelola apa yang ada sementara kebutuhan banyak. Itu kan cara pikir Tuhan. Bagaimana Tuhan kami sembuh sementara dokter bilang begini. Itu kan cara pikir Tuhan. Tuhan sekali lagi tidak melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati saudara. Hatimu terpaut kepada Tuhan, Tuhan punya jalan keluar yang luar biasa buat saudara. Coba saya ambil contoh seorang yang luar biasa, nabi yang disuruh pergi ke Niniwe. Betul? Jelas Tuhan berkata apa? Pigi jongana ke Niniwe. Karena Yesus baru pulang, Tuhan waktu itu baru pulang dari Tomohon. Pigi jongana ke Niniwe. No bilang apa? Oh nggak bisa. Niniwe itu jahat. Niniwe itu banyak menyakiti orang Yahudi. Niniwe ini mengolok-olok bangsa Yahudi. Bahkan menurut sejarah, orang-orang Niniwe banyak memerkosa anak-anak daripada Yahudi. Nggak bisa. Akhirnya nggak pergi ke Niniwe.
Pergi dia cari kapal jurusan Tarsis. Kalau Anda saya suruh pergi ke Bogor, nggak usah pergi ke Bekasi. Di Bekasi ditutup karena ada COVID. Paham? Kalau saudara disuruh nyembah, nggak usah bersumut-sumut. Amin. Kalau saudara disuruh mengucap syukur, nggak usah tanya bagaimana, nggak usah lakukan saja. Apa yang Tuhan buat itu ujungnya adalah luar biasa. Ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah sukacita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Ini nambah. Apa nambah itu? Dapat. Pergi dia ke Tarsis. Kapal oleng. Nakoda sampai dengan lainnya pusing. Siapa yang berdosa ini? Singkat cerita, si Nabi Tuhan dibuang. Puji Tuhan dimakan ikan dan dimuntahkan. Kalau keluar dari belakang selesai ceritanya. Jadi bubur untuk dimuntahkan. Dan dalam sejarah saudaraku, tidak ada pengkhotbah yang lebih hebat, sekalipun khotbahnya ogah-ogahan, yaitu yaitu Yunus ketika dia berkhotbah di Niniwe. Bukan hanya raja dan masyarakatnya bertobat, tetapi semua binatang bertobat. Haleluya. Mungkin ogah-ogahan Yunus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kalau itu jalan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi, tidak ada satupun yang dapat membuat gagal. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah ini. Apa hasilnya seandainya Yunus pergi ke Tarsis? Ada. Apa yang dibenci oleh manusia bisa saja dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kau anggap jelek mungkin saja baik menurut Tuhan. Apa yang kau anggap hina mungkin saja berharga di mata Tuhan. Sama dengan Allah. Ketika orang tidak menghargai kita, saya mau katakan, Anda semuanya di rumah, opa, oma, om, tante, adik, kakak, semuanya semuanya dengar baik. Anda berharga dan ikut jalan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara indikasi Tuhan Yesus. Kenapa Daud memilih jalan Tuhan? Saya mencatat, Daud teguh dalam iman dan sungguh-sungguh dalam doa. Dalam banyak kisah di dalam kitab Samuel, Daud itu bertekun dalam Tuhan ketika kedua istri dan anak-anak Daud diambil oleh Agag, saudaraku, Raja Amalek. Daud punya kemampuan untuk mengejar raja itu. Tetapi dia tetap berdoa, Tuhan, aku kejar dia kah? Aku bunuh dia kah? Aku habisi dia kah? Atau bagaimana? Tuhan bilang apa? Nyanda. Masuk ke bait Allah, gunakan baju efod dan berdoa. Ada kalanya saudaraku kita berjalan menurut kemampuan kita, kemauan kita. Sepertinya itu tuntunan Tuhan. Dengar baik. Kalau Anda punya masalah, Anda punya pergumulan, jauh lebih baik Anda merendahkan diri, bertanya apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan dalam hidup. Amin. Dalam letak tenang dan diam, di situ terletak kekuatan. Amin. Apa Pak baju efod hari ini? Kekudusan. Apa Pak baju efod yang harus kita kenakan sampai sekarang? Kesungguhan, iman dan pengharapan, dan mencari jalan Tuhan. Sebab Tuhan belum selesai dengan kita. Kalau engkau punya pergumulan, jalannya tersedia di hadapanmu. Katakan amin dan tepuk tangan bagi amin. Yang ketiga, saya mencatat demikian. Daud percaya masalahnya tidak sebesar Tuhan. Sekali lagi, saya katakan, Daud percaya dengan iman masalah yang dia hadapi tidak sebesar apa? Tuhan. Makanya yang di rumah, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik, dan yang ada di tempat ini, dengar baik. Jangan coba-coba membesar-besarkan masalah. Jangan suka dikit-dikit cerita masalah. No, Tuhanmu jauh lebih besar dari masalah. Tuhanmu jauh lebih besar daripada pergumulanmu. Semakin banyak saudara umbar masalah saudara kepada orang lain,
belum tentu dapat jalan keluar. Tapi kalau engkau berperan pada Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Daud ketika melihat Goliat, dia tidak melihat Goliat itu besar, tidak. Sementara Saul, Eliab, Abinadab, Shema dan semua pasukan infanteri daripada Saul ketakutan. Kenapa? Karena Goliat besar. Tapi cara pandang Daud berbeda. Justru Goliat yang besar, dia bilang begini, sasarannya gampang karena dia besar. Aku gunakan sesuatu daripada Tuhan tepat pada sasarannya. Karena sasarannya apa? Besar. Anda boleh punya masalah besar menurut orang saudara, tapi saya mau katakan Tuhan sanggup menyelesaikannya. Saudara punya pergumulan yang luar biasa, dengar baik, Tuhan punya jalan keluarnya. Dokter boleh vonis sakit kita luar biasa, tapi dengar, Tuhan punya kesembuhan yang luar biasa. Anda boleh mengalami stagnasi dalam bisnis, usaha dan pekerjaan, Tuhan punya anggur yang baru yang mau disediakan buat saudara. Anda bilang begini, pendidikan anakku tidak maksimal, pendidikan anakku bukan dapat sesuatu yang baik. Tuhan belum selesai dengan saudara. Ada jalan yang luar biasa yang diberikan buat kita. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah. Daud percaya Allah yang dia sembah jauh lebih besar dari masalahnya. Dan kita harus percaya saudaraku, Allah yang disembah Daud adalah Allah yang kita sembah. Allah yang ditinggikan Daud adalah Allah yang kita tinggikan. Allah yang diagungkan Daud adalah Allah yang kita agungkan. Dan Alkitab sudah berkata, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan apa? Selama-lamanya. Yang di rumah bilang kanan kirinya, masalahmu itu kecil. Bilang kanan kirinya, masalahmu itu kecil. Dan Tuhan punya jalan yang hebat. Katakan amin. 1 Korintus 10:13 ayat terakhir buat kita semuanya. Haleluya. 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Alkitab berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Sekali lagi tadi kan saya katakan, jangan membesar-besarkan masalah. Karena kalau diizinkan pencobaan, sekali lagi ya, kalau diizinkan pencobaan yang terjadi, Tuhan tahu persis bahwa Anda mampu menghadapi. Setuju? Koma, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kalau toh diizinkan kamu masuk, ada bergumul dalam percobaan, Tuhan gak tidur. Tuhan gak diam. Tuhan ada buat saudara. Dan Tuhan menunjukkan jalan buat kita. Makanya hari ini jangan terlalu banyak menyesal. Jangan terlalu banyak menggerutu. Jangan terlalu banyak kekhawatiran. Tuhan punya ajaran yang indah. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ini saya sampaikan di tengah-tengah pandemi. Karena banyak orang mengalami keputusasaan. No hope. Siapa bilang? Tuhan bilang no. Allah yang setia itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Amin. Saudara mesti tangkap semangat Tuhan. Saudara mesti tangkap jalan Tuhan. Saudara mesti bergairah dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah lelah menolong saudara. Amin. Selanjutnya berkata demikian. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Ayo yang di rumah, kalau Anda bawa Alkitab, buku lain, kasih underline. Ia memberi jalan keluar. Kalau nggak ada tinta, pakai stabilo. Kalau ibu guna stabilo pasti ada lipstick, kasih aja lipstick biar mantap. Dia memberikan jalan keluar sehingga apa? Kamu dapat menang. Jalan Tuhan tidak terselangi, tapi ujungnya kemenangan. Amin. Saya berdoa, setiap siapapun yang ikut live dan yang ada dalam ruangan ini, saya mau katakan, Tuhan luar biasa buat saudara. Tuhan hidup buat hidup saudara. Saya katakan pekerjaanmu akan berhasil, bisnismu akan sukses, anak-anakmu akan menjadi anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Dia akan melesat luar biasa. Persembahkan yang terbaik.